Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang untuk Bapak, Ibu, Kakek, Nenek, dan semua pendengar atau penonton yang saya hormati. Hari ini, kita akan membahas satu pertanyaan yang sering muncul. Apakah berenang itu olahraga yang paling bagus untuk orang tua? Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu, pernah lihat nggak? Ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang semangat senam di kolam renang? Biasanya mereka tertawa, bergerak pelan-pelan, tapi wajahnya cerah dan bahagia. Nah, ternyata ada alasan kenapa banyak lansia memilih berenang sebagai olahraga. Tapi, apakah benar berenang itu yang paling baik? Atau sebenarnya ada pilihan lain yang lebih cocok tergantung kondisi tubuh? Di video atau pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas, mulai dari mengapa lansia perlu tetap aktif? Apa manfaat berenang khusus untuk orang tua? Risiko dan tips agar tetap aman. Dan perbandingan dengan olahraga lainnya. Jadi, yuk simak sampai akhir. Karena ini bukan hanya untuk lansia, tapi juga penting untuk anak, cucu, atau siapa saja yang sayang pada orang tua mereka. Bapak dan ibu yang saya hormati. Kadang kita berpikir, setelah pensiun atau usia bertambah, waktunya istirahat dan banyak duduk di rumah. Tapi ternyata, tubuh manusia tidak dirancang untuk diam terlalu lama. Apalagi saat usia makin lanjut. Tahukah Bapak dan Ibu? Berdasarkan data WHO, kurang bergerak adalah salah satu penyebab utama penyakit kronis pada lansia, seperti jantung, stroke, diabetes tipe 2, bahkan depresi. Berikut ini beberapa alasan penting kenapa lansia justru harus tetap aktif secara fisik. 1. Mencegah penyusutan otot dan tulang. Setelah usia 30 tahun, masa otot manusia akan mulai menyusut secara alami. Kalau tidak dilatih, otot akan semakin lemah, tulang pun makin rapuh. Ini sebabnya, banyak orang tua mudah jatuh atau sulit bangun dari kursi. Olahraga ringan seperti berenang bisa membantu menjaga kekuatan otot dan sendi, tanpa membuat lelah berlebihan. 2. Menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Olahraga teratur membantu peredaran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah lebih stabil, dan pernapasan lebih kuat. Artinya, risiko penyakit jantung, stroke, dan sesak napas berkurang. 3. Meningkatkan kesehatan mental. Bergerak bukan hanya untuk fisik, tapi juga untuk pikiran. Aktivitas ringan bisa melepaskan hormon endorfin yang membuat kita lebih bahagia, mengurangi stres, kecemasan, dan mencegah pikun dini. 4. Tidur lebih nyenyak. Banyak lansia sulit tidur nyenyak. Tapi dengan olahraga teratur, kualitas tidur bisa meningkat. Badan terasa lebih segar saat bangun, tidak cepat mengantuk di siang hari. 5. Menjaga keseimbangan dan mobilitas. Semakin aktif, semakin terlatih otot dan koordinasi tubuh. Ini penting agar tidak mudah terjatuh, terutama di kamar mandi, tangga, atau jalan licin. Jadi, jangan sampai kita pikir, sudah tua, mendingan istirahat saja terus. Karena justru dengan gerakan ringan dan teratur, usia panjang bisa lebih sehat dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu olahraga yang paling sering direkomendasikan untuk orang tua adalah berenang. Tapi, benarkah berenang memang yang terbaik? Dan apa kata ilmuwan tentang hal ini? Mari kita bahas bersama dengan beberapa penelitian dan data kesehatan. 1. Ramah sendi dan tulang, cocok untuk usia lanjut. Menurut Jurnal Journal of Aging and Physical Activity, 2016, berenang terbukti lebih ramah bagi sendi dibanding jalan cepat atau latihan beban. Dalam air, beban tubuh berkurang hingga 90% karena gaya apung. Artinya, untuk bapak ibu yang punya radang sendi, artritis, osteoporosis ringan, riwayat nyeri lutut, berenang bisa jadi alternatif yang jauh lebih aman daripada olahraga di darat. Gerakan di air juga melatih otot, tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada sendi. 2. Melatih jantung dan paru-paru. Penelitian dari American Journal of Cardiology, 2010, menemukan bahwa lansia yang berenang secara rutin memiliki tekanan darah yang lebih stabil, serta denyut jantung istirahat yang lebih rendah, tanda jantung sehat. Renang adalah aerobik lembut, melibatkan semua otot tubuh, sehingga sangat baik untuk menurunkan risiko hipertensi, meningkatkan daya tahan paru-paru, mengurangi risiko serangan jantung ringan.
apalagi jika dilakukan dengan pengawasan atau intensitas ringan. 3. Meningkatkan keseimbangan dan mencegah jatuh. Data dari National Institute on Aging, NIA, menyebutkan bahwa aktivitas air seperti berenang atau senam air bisa meningkatkan stabilitas dan kekuatan otot tubuh bagian bawah, yang membantu menjaga keseimbangan. Keseimbangan sangat penting di usia lanjut, karena lebih dari 1 dari 4 lansia mengalami jatuh setiap tahunnya. Dan jatuh adalah penyebab paling umum cedera serius. Dengan berenang, tubuh dilatih tetap aktif tanpa risiko terpeleset seperti saat senam di lantai keras. 4. Mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental. Air memberi efek menenangkan. Berenang perlahan sambil mengatur napas bisa memicu pelepasan hormon endorfin, hormon yang membuat kita merasa senang. Studi dari International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, menyebutkan bahwa aktivitas akuatik berpengaruh besar dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Jadi, renang bukan cuma soal badan, tapi juga soal kesehatan pikiran. 5. Membantu tidur lebih nyenyak. Banyak lansia mengalami insomnia atau gangguan tidur. Nah, menurut riset dari Sleep Foundation, olahraga ringan seperti berenang bisa mempercepat waktu tidur, memperpanjang durasi tidur dalam, mengurangi terbangun di malam hari. Ini karena tubuh lebih rileks, metabolisme seimbang, dan hormon tidur meningkat setelah aktivitas ringan. 6. Cocok untuk aktivitas sosial lansia. Kegiatan renang bisa dilakukan bersama teman sebaya dalam grup seperti senam air atau aqua yoga. Ini bukan hanya membuat tubuh sehat, tapi juga menjaga koneksi sosial, yang terbukti mengurangi risiko demensia dan depresi pada usia lanjut, Harvard Health, 2019. Berdasarkan banyak penelitian, berenang memang salah satu olahraga terbaik untuk lansia. Namun tentu saja, perlu dilakukan secara bertahap, diawasi, dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pada bagian berikutnya, kita akan bahas juga risiko dan siapa saja yang tidak disarankan berenang tanpa izin dokter. Bapak dan Ibu, di usia kita yang sudah lebih matang, setiap aktivitas memang harus kita pikirkan baik-baik, termasuk berenang. Tadi kita sudah bahas bahwa berenang itu ibarat olahraga, 1000 manfaat. Dari menjaga jantung, memperkuat otot, sampai membantu tidur lebih nyenyak. Tapi, perlu saya tekankan, tidak semua lansia cocok berenang. Dan tidak semua kolam aman untuk kita. Nah, mari kita bahas apa saja risiko dan batasannya, agar Bapak Ibu bisa berolahraga dengan aman, tanpa cemas. 1. Risiko keseleo, kram, dan terpeleset. Meski renang disebut low impact, alias tidak menghantam sendi, bukan berarti tak ada risiko. Beberapa lansia mengalami kram otot mendadak saat bergerak terlalu cepat di air. Keseleo karena salah menginjak dasar kolam. Terpeleset di pinggir kolam yang licin. Menurut data dari Centers for Disease Control and Prevention, CDC, sekitar 4.000 orang usia 65 tahun ke atas dirawat setiap tahun akibat cedera di kolam renang. Tips: gunakan sandal anti-selip saat di pinggir kolam. Mulai latihan dari kolam dangkal. Jangan pernah berenang sendirian. 2. Masalah jantung saat mendadak masuk air. Bapak dan Ibu, mungkin pernah dengar kisah orang yang tampaknya sehat, lalu tiba-tiba kolaps saat berenang. Ini bukan mitos. Penelitian dalam Journal of Physiology, 2017, menyebutkan, suhu air yang dingin dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit, dan bagi lansia dengan gangguan jantung tersembunyi, ini bisa berbahaya. Apalagi jika langsung masuk air tanpa pemanasan. Tips: selalu lakukan pemanasan ringan dulu, jalan kaki, peregangan bahu, putar leher. Masuk kolam perlahan, mulai dari membasahi kaki dulu. Jika merasa dada sesak atau jantung berdebar, segera naik dan istirahat. 3. Penyakit kulit atau infeksi saluran pernapasan. Kolam umum yang tidak bersih bisa menimbulkan iritasi kulit, infeksi mata, atau infeksi saluran pernapasan. Apalagi bagi lansia dengan sistem imun yang menurun, risiko ini lebih besar. Menurut studi dari International Journal of Environmental Health Research, klorin berlebih pada kolam umum bisa memicu iritasi pada lansia dengan kulit sensitif dan memperparah asma ringan. Tips: pilih kolam yang terawat dan bersih. Sebaiknya indoor agar tidak terpapar angin dingin. Gunakan pelembab setelah berenang.
Bilas tubuh dengan sabun antiseptik setelah keluar kolam. 4. Masalah keseimbangan dan disorientasi. Beberapa lansia mengalami vertigo ringan atau linglung saat berada di air terlalu lama. Gerakan melayang dalam air bisa membuat kepala terasa ringan, terutama jika tidak terbiasa. Selain itu, bagi lansia dengan riwayat stroke ringan atau penyakit saraf, berenang tanpa pendamping bisa memicu risiko tenggelam, meski di kolam dangkal. Tips: hindari berenang terlalu lama, cukup 20-30 menit. Selalu ajak pendamping, atau minta penjaga kolam mendampingi. Gunakan pelampung atau alat bantu gerak di awal. 5. Tidak disarankan bagi kondisi tertentu. Ada beberapa kondisi medis yang harus diperiksa dulu ke dokter sebelum berenang, antara lain gagal jantung ringan atau sedang, epilepsi atau riwayat kejang, gangguan keseimbangan parah, luka terbuka atau infeksi kulit, gangguan paru-paru berat seperti POK, paru-paru kaku. Dokter akan menilai apakah berenang cocok untuk kondisi Bapak Ibu, atau perlu pengawasan khusus. Prinsip utama, jangan memaksakan diri. Dengarkan tubuh sendiri. 6. Kesalahan umum yang sering dilakukan. Bapak dan Ibu, berikut beberapa kesalahan umum yang sebaiknya dihindari. Datang berenang dengan perut kosong atau malah terlalu kenyang. Tidak melakukan pemanasan dan pendinginan. Memaksakan gaya renang tertentu padahal belum dikuasai. Malu menggunakan alat bantu seperti pelampung. Padahal, semua itu penting untuk keamanan. Ingat, berenang bukan perlombaan, tapi sarana kesehatan. Berenang memang olahraga luar biasa. Tapi seperti halnya obat, kalau digunakan tanpa petunjuk, bisa jadi bumerang. Jadi, berenanglah dengan bijak, kenali batas tubuh, dan pastikan keamanan dulu sebelum manfaat. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana memulai renang untuk lansia pemula, dari persiapan, tempat yang aman, hingga contoh latihan ringan. Bapak dan Ibu, pernahkah terbersit keinginan dalam hati? Saya ingin coba berenang, tapi takut. Sudah tua begini, apa masih bisa belajar? Jawabannya, bisa sekali. Bahkan banyak orang baru belajar berenang di usia 60-an dan merasakan manfaat besar untuk tubuh mereka. Kuncinya adalah memulai dengan cara yang benar. 1. Konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Langkah pertama sebelum menyentuh air adalah bertemu dokter atau tenaga medis. Bukan untuk mendapat izin formal, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Menurut Mayo Clinic, lansia yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan jantung ringan masih bisa berenang, asal diawasi dan disesuaikan intensitasnya. Dokter bisa menyarankan durasi berenang maksimal, jenis pemanasan terbaik, gaya renang yang aman, biasanya gaya dada paling dianjurkan untuk lansia. 2. Pilih kolam renang yang ramah lansia. Tidak semua kolam cocok untuk Bapak Ibu. Sebaiknya pilih kolam yang memiliki tangga landai atau pegangan besi. Kedalaman bertahap, mulai dari 1 meter. Petugas penjaga kolam yang sigap. Fasilitas ruang bilas dan kursi tunggu yang mudah diakses. Lebih baik lagi jika ada kolam khusus lansia, atau kelas renang senior yang dibimbing oleh pelatih bersertifikat. Hindari kolam anak-anak yang terlalu ramai atau kolam dewasa yang terlalu dalam. 3. Gunakan perlengkapan yang tepat. Berenang bukan hanya soal pakaian renang. Lansia sebaiknya juga menyiapkan pelampung pinggang atau papan renang, untuk belajar. Topi renang, agar air tidak terlalu banyak masuk ke telinga. Kacamata renang untuk mencegah iritasi mata. Sandal anti-selip untuk di pinggir kolam. Handuk hangat dan pakaian ganti lengkap. Semua itu membuat pengalaman berenang lebih nyaman dan minim risiko. Jika masih ragu, boleh kok pakai pelampung tangan atau kaki. Yang penting aman. 4. Mulai dengan pemanasan di luar air. Sebelum tubuh masuk ke air, pastikan otot-otot siap. Cukup 5-10 menit melakukan gerakan leher kiri kanan, atas bawah. Putar bahu, siku, dan pergelangan tangan. Ayunan kaki ke depan dan ke samping. Tarik napas dalam sambil mengangkat tangan ke atas. Menurut American College of Sports Medicine, pemanasan ringan bisa menurunkan risiko kram dan meningkatkan koordinasi tubuh, apalagi bagi usia lanjut. Pemanasan juga memberi waktu mental untuk bersiap,
agar tubuh tidak kaget saat menyentuh air. 5. Masuk air secara perlahan dan bertahap. Jangan langsung terjun. Mulailah dari pinggir kolam. Basahi kaki dan tangan. Rendam lutut, lalu duduk di anak tangga kolam. Baru setelah itu, perlahan berdiri dan mulai melangkah. Tujuannya agar tubuh menyesuaikan suhu air, dan jantung tidak terkejut. Jika terasa pusing atau dada tak nyaman, berhenti sejenak, duduk, dan tarik napas dalam-dalam. 6. Latihan dasar untuk pemula. Bagi lansia yang belum bisa berenang, mulailah dengan latihan di air dangkal. Berikut beberapa gerakan aman dan mudah. A. Berjalan di dalam air. Di kolam sedalam lutut hingga pinggang. Jalan maju 5-10 meter, lalu mundur. Lakukan 2-3 kali. Gunakan pelampung kecil jika perlu. Manfaat, memperkuat kaki, melatih keseimbangan. B. Pegang pinggir kolam dan ayunkan kaki. Berdiri sambil berpegangan. Ayunkan satu kaki ke depan belakang, lalu ganti. Ulangi 10 kali per kaki. Manfaat, melatih sendi pinggul dan otot paha. C. Latihan napas. Berdiri sambil memegang pelampung. Tarik napas dalam. Masukkan kepala sebentar ke dalam air. Buang napas pelan melalui mulut. Manfaat, melatih pernapasan, bagus untuk paru-paru. Jangan langsung mencoba gaya bebas atau renang cepat. Fokus dulu pada rasa nyaman dan percaya diri di dalam air. 7. Selesaikan dengan pendinginan dan ganti baju hangat. Setelah 20-30 menit berenang atau latihan, naik dari kolam dengan hati-hati. Lanjutkan dengan jalan perlahan 3-5 menit. Peregangan bahu dan leher. Minum air putih hangat. Ganti baju kering dan hangat. Lansia lebih mudah masuk angin setelah berenang, karena suhu tubuh cenderung turun. Bapak dan ibu, memulai sesuatu di usia lanjut memang tak selalu mudah. Tapi jika dilakukan dengan ilmu, persiapan, dan keberanian, maka berenang bisa jadi sumber kebugaran dan kebahagiaan baru. Tidak perlu sempurna. Yang penting adalah bergerak, merasakan air, dan menikmati prosesnya. Bapak dan Ibu, setelah tahu cara memulai berenang dengan aman, pertanyaan selanjutnya biasanya adalah, saya cocoknya pakai gaya apa? Ya? Takut kalau lutut terasa sakit, atau napas jadi sesak di air. Itulah pentingnya mengenali gaya-gaya renang dan memilih yang sesuai dengan kondisi tubuh kita di usia lanjut. Faktanya, tidak semua gaya renang cocok untuk semua orang, terutama lansia. Tapi jangan khawatir. Ada gaya yang ringan, menyegarkan, dan tetap aman. Satu gaya dada, paling cocok untuk lansia awam. Gaya ini biasa disebut gaya kata. Posisi tubuh mengapung sambil kepala tetap di atas air. Gerakannya lambat dan stabil. Kaki menendang keluar, tangan mendorong air ke samping. Kelebihan. Kepala tetap di atas permukaan, memudahkan pernapasan. Tekanan pada sendi sangat rendah. Tidak memerlukan banyak tenaga. Mudah dipelajari, bahkan oleh pemula. Cocok untuk lansia dengan masalah jantung ringan. Lansia dengan sendi lutut kaku. Lansia yang tidak terbiasa menyelam. Referensi. Menurut American Senior Fitness Association, gaya dada direkomendasikan untuk lansia, karena membentuk postur tubuh tanpa menguras energi jantung secara ekstrim. 2. Gaya punggung, untuk mengurangi tekanan pada sendi. Berbeda dari gaya dada, gaya punggung dilakukan dengan mengapung telentang, tangan bergerak bergantian ke belakang, dan kaki mengayuh lurus. Kelebihan. Tidak menekan leher dan punggung bawah. Melatih kelenturan bahu dan pinggul. Cocok untuk latihan relaksasi otot. Cocok untuk lansia yang sering nyeri pinggang. Lansia dengan tulang belakang kaku atau skoliosis ringan. Lansia yang ingin renang santai sambil melihat langit. Menurut studi di Journal of Aging and Physical Activity, gaya punggung dapat memperbaiki postur lansia yang mulai membungkuk karena osteoartritis. Tips: gunakan pelampung atau minta pendampingan saat belajar gaya ini. Banyak lansia suka gaya ini karena terasa seperti mengambang santai. 3. Gaya bebas, hanya untuk lansia aktif dan terlatih. Gaya ini adalah yang paling cepat dan efisien, tapi juga paling melelahkan. Posisi tubuh lurus dan tangan bergantian mengayuh, sementara wajah masuk dan keluar air secara ritmis untuk bernapas.
Tidak dianjurkan untuk pemula atau lansia dengan gangguan pernapasan. Kelebihan: latihan kardio yang bagus, membakar kalori paling tinggi, melatih daya tahan tubuh. Tidak cocok untuk lansia yang cepat lelah, lansia dengan asma atau paru-paru lemah, lansia dengan masalah koordinasi gerakan. American Lung Association menyarankan lansia untuk menghindari gaya bebas jika tidak terbiasa menahan napas dalam air. Gaya ini bisa dicoba bertahap, misalnya untuk 5-10 meter, lalu istirahat. Tapi jangan dijadikan pilihan utama. 4 water walking alternatif aman tanpa harus bisa renang. Kalau belum bisa berenang, jangan patah semangat. Ada satu gaya yang bisa disebut latihan air yang aman, berjalan di dalam air. Cukup berjalan di kolam sedalam pinggang sambil mengayun tangan. Bisa menggunakan pelampung, papan renang, atau bahkan diikuti oleh pelatih. Kelebihan: menurunkan tekanan sendi hingga 80% dibanding jalan di darat. Tidak butuh keterampilan khusus. Menenangkan pikiran. Bisa dilakukan sambil mengobrol. Cocok untuk lansia yang baru pulih dari sakit, lansia dengan berat badan berlebih, lansia dengan radang sendi atau lutut lemah. Menurut Harvard Health Publishing, jalan dalam air selama 20 menit dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot kaki, dan meningkatkan kestabilan lansia dalam 4 minggu latihan teratur. Berenang bukan soal gaya siapa yang lebih cepat, tapi tentang gaya mana yang paling ramah bagi tubuh kita. Renang bukan lomba. Ini soal merawat tubuh dengan bijak. Tidak perlu memaksa gaya yang sulit. Cukup satu gaya saja, dilakukan rutin 2-3 kali seminggu, hasilnya bisa luar biasa. Bahkan lansia yang awalnya sering nyeri lutut, setelah 1 bulan berenang dengan gaya dada ringan, bisa kembali jalan tanpa tongkat. Bapak dan Ibu, semangat berolahraga itu seperti menanam pohon. Saat awal, kita harus menyiram setiap hari, sabar menunggu, dan tidak langsung berbuah. Begitu pula dengan berenang. Meskipun manfaatnya besar, seperti yang sudah kita bahas di bagian-bagian sebelumnya, tetap saja, menjaga konsistensi adalah tantangan tersendiri, apalagi di usia lanjut. Awal-awal semangat, tapi setelah seminggu, kok malas lagi ya? Kalimat itu sering terdengar dari para senior swimmer pemula. Maka dari itu, hari ini kita akan bahas bagaimana caranya tetap semangat berenang, tanpa merasa bosan. 1. Tentukan jadwal rutin yang nyaman. Banyak lansia gagal konsisten bukan karena tidak kuat berenang, tetapi karena jadwal tidak jelas. Idealnya, pilih 2-3 hari dalam seminggu, misalnya Selasa dan Kamis jam 8 pagi, atau Sabtu dan Minggu jam 16 sore. Pagi hari biasanya kolam masih bersih, udara segar, dan tidak terlalu ramai. Kalau tubuh sudah terbiasa, otomatis kita akan merasa ada yang kurang kalau tidak berenang. Menurut Cleveland Clinic, tubuh manusia memiliki memori kebiasaan yang terbentuk setelah 21 hari pengulangan. Maka mulailah dari 1 bulan dulu, tanpa absen. 2. Berlatih bersama teman atau komunitas lansia. Tahukah Anda, salah satu alasan banyak lansia berhenti olahraga adalah karena kesepian? Sendiri itu membosankan. Nggak ada teman ngobrol di kolam. Oleh karena itu, bergabunglah dengan komunitas. Banyak kolam renang umum kini memiliki kelas renang lansia, atau aquaerobik khusus usia 50 ke atas. Ada juga pengajian yang membuat kegiatan berenang bersama setiap Jumat pagi. Keuntungan berenang bersama. Saling menyemangati. Bisa saling berbagi info, contoh, dokter sendi bagus, kolam yang bersih, DSB. Lebih aman bila ada pendamping. Studi dari International Journal of Behavioral Nutrition, 2018, menemukan bahwa lansia yang berolahraga bersama teman lebih konsisten hingga 78% dibandingkan yang olahraga sendiri. 3. Gunakan musik atau variasi aktivitas ringan di air. Berenang tidak harus selalu gaya yang serius. Kadang, cukup mengapung, jalan di dalam air, atau latihan ringan sambil mendengarkan musik tenang bisa menjaga mood. Beberapa kolam menyediakan speaker tahan air untuk lansia yang ingin terapi air. Anda bisa mendengarkan musik nostalgia tahun 70-an. Irama instrumental yang menenangkan. Murotal Al-Quran bagi yang ingin sambil zikir.
Aktivitas ringan seperti ini tidak hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menjaga suasana hati positif, yang penting untuk kesehatan mental. 4. Catat kemajuan kecil setiap minggu. Bapak dan Ibu bisa membuat jurnal atau kalender sederhana. Setiap kali selesai berenang, tuliskan tanggal dan durasi berenang. Perasaan setelah berenang, nyaman, ringan, senang, DSB. Jika ada peningkatan, misalnya, bisa berenang 10 meter lebih jauh, atau tidak pegal lagi. Setelah sebulan, lihat kembali catatan itu. Kita akan kaget sendiri. Wah, ternyata saya sudah berenang 10 kali bulan ini. Jurnal American Psychological Association menyebutkan bahwa menyadari kemajuan kecil secara tertulis dapat meningkatkan motivasi jangka panjang hingga 60%. 5. Ingat tujuan besar, hidup sehat tanpa obat. Kadang kita butuh diingatkan, kenapa saya mulai berenang? Agar tekanan darah stabil. Agar tidak cepat lupa. Agar bisa jalan ke masjid tanpa tongkat. Agar tetap aktif bermain dengan cucu. Tujuan-tujuan sederhana itu, jika terus diingat, bisa menjadi pemicu semangat saat sedang malas. Pasang kutipan semangat di lemari es, di pintu kamar, atau wallpaper HP. Misalnya, saya berenang bukan untuk jadi kuat, tapi agar tetap sehat dan bisa melihat cucu menikah. 6. Berikan hadiah kecil untuk diri sendiri. Jangan pelit terhadap diri sendiri. Kalau berhasil berenang rutin selama sebulan, berikan hadiah kecil. Misalnya, handuk baru, baju renang nyaman, sajian makanan sehat favorit, tiket jalan-jalan ke taman. Hadiah ini bukan soal mewah atau mahal, tapi penghargaan atas usaha menjaga diri. Kunci konsistensi bukan pada tubuh, tapi pada kebiasaan kecil yang terus diulang. Dan semangat bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri yang tahu bahwa hidup sehat adalah ibadah juga. Berenang adalah bentuk syukur. Kita menjaga tubuh yang Allah titipkan. Bapak dan Ibu, renang bukan hanya olahraga. Ia bisa jadi sumber kebahagiaan di usia senja, sarana silaturahmi, dan bagian dari rutinitas yang membawa manfaat besar. Berenang memang salah satu olahraga terbaik bagi lansia, tapi seperti halnya aktivitas fisik lainnya, berenang juga membawa risiko tertentu, terutama jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kenapa kita perlu tahu risiko ini? Karena pengetahuan adalah kunci utama untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita bahas risiko-risiko umum yang mungkin dialami lansia saat berenang, serta bagaimana cara menghindarinya. 1. Risiko kesehatan jantung. Lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung harus sangat berhati-hati. Berenang memang meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan jantung, tapi aktivitas ini juga bisa memicu stres pada jantung jika dilakukan secara tiba-tiba dan berlebihan. Menurut American Heart Association, 2022, penting bagi penderita penyakit jantung untuk konsultasi dulu dengan dokter sebelum mulai berenang. Mulai dengan durasi dan intensitas yang ringan. Memperhatikan gejala seperti nyeri dada, sesak napas, atau pusing. Jika merasa gejala tersebut muncul saat berenang, segera berhenti dan cari bantuan medis. 2. Bahaya tergelincir dan cedera. Kolam renang seringkali licin di area sekitar tepi atau tangga. Lansia, dengan keseimbangan yang mungkin sudah menurun, rentan terjatuh. Beberapa langkah pencegahan. Gunakan alas kaki khusus anti-slip saat berjalan di sekitar kolam. Pegang pegangan tangga dengan kuat saat naik turun. Jangan terburu-buru saat masuk dan keluar kolam. Studi di Journal of Aging and Physical Activity, 2020, menunjukkan bahwa sekitar 30% jatuh pada lansia terjadi di area basah seperti kamar mandi atau kolam renang. Pencegahan sederhana bisa mengurangi risiko tersebut secara signifikan. 3. Hipotermia dan suhu air. Tubuh lansia lebih rentan terhadap perubahan suhu, termasuk suhu air yang terlalu dingin. Hipotermia bisa terjadi ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada yang bisa diproduksi. Untuk menghindari, pilih kolam dengan suhu air yang hangat, idealnya sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Batasi waktu berenang jika air terlalu dingin. Gunakan pakaian renang yang sesuai, bisa juga memakai pelindung seperti swim cap. 4. Risiko infeksi kulit dan saluran pernapasan. Air kolam yang kurang bersih bisa menjadi sarang bakteri dan jamur.
Lansia dengan sistem imun yang menurun lebih rentan terhadap infeksi kulit seperti dermatitis atau jamur. Tips menjaga kebersihan dan kesehatan. Pilih kolam yang terawat dengan baik dan bersertifikat. Mandi bersih sebelum dan sesudah berenang. Keringkan tubuh dan area lipatan kulit dengan benar. Jika ada luka terbuka, hindari berenang dulu sampai sembuh. Penelitian di International Journal of Dermatology 2019 mengungkapkan bahwa risiko infeksi kulit pada perenang lansia bisa dikurangi hingga 50% dengan menjaga kebersihan dan perawatan rutin. 5. Keamanan saat berenang sendiri. Banyak lansia merasa lebih nyaman berenang sendiri, tapi hal ini meningkatkan risiko jika terjadi kecelakaan seperti kejang otot, pingsan, atau tersedak air. Selalu pastikan ada teman, pelatih, atau lifeguard yang mengawasi. Gunakan alat bantu seperti pelampung jika diperlukan. Jangan berenang di kolam tanpa pengawasan. 6. Tips umum menghindari risiko. Pemanasan dan pendinginan. Mulailah dengan pemanasan ringan sebelum masuk air dan lakukan peregangan setelah selesai berenang. Ini mengurangi risiko kram dan cedera otot. Minum air putih. Dehidrasi bisa terjadi meskipun di dalam air, jadi selalu sediakan air minum. Kenali batas tubuh. Jangan paksakan berenang jika merasa lelah atau tidak enak badan. Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa manfaat berenang akan maksimal jika dilakukan dengan cara yang aman dan benar. Risiko bisa diminimalkan dengan persiapan, kesadaran diri, dan pengawasan yang tepat. Berenang bukan hanya soal bergerak di air, tapi juga tentang menjaga keselamatan dan kesehatan secara menyeluruh. Mari kita jadikan berenang sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menyehatkan, bukan sebagai sumber masalah baru. Setelah membahas berbagai manfaat, teknik, dan risiko berenang untuk lansia, saatnya kita menyimpulkan inti penting dan memberikan tips praktis agar Bapak dan Ibu bisa mulai berenang dengan nyaman dan aman. Berenang adalah olahraga yang sangat baik untuk kesehatan fisik dan mental lansia. Aktivitas ini membantu memperkuat jantung, meningkatkan fungsi paru-paru, melenturkan otot dan sendi, serta menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Selain itu, berenang juga memiliki efek positif untuk kesehatan mental, seperti mengurangi stres dan meningkatkan mood. Namun, seperti olahraga lainnya, berenang juga memiliki potensi risiko terutama jika dilakukan tanpa persiapan dan pengawasan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang cara berenang yang aman dan langkah pencegahan sangat penting untuk mencegah cedera atau masalah kesehatan. Tips praktis memulai berenang bagi lansia. Berikut adalah beberapa langkah mudah dan aman untuk mulai berenang. Periksakan kesehatan terlebih dahulu. Sebelum mulai berenang, sebaiknya konsultasikan kondisi kesehatan kepada dokter, terutama jika Bapak Ibu memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau masalah sendi. Pilih kolam yang aman dan bersih. Pastikan kolam renang memiliki fasilitas yang aman, air bersih, dan suhu yang nyaman, ideal sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Mulailah dengan durasi dan intensitas ringan. Tidak perlu langsung berenang lama atau dengan gaya yang berat. Mulailah dari 10-15 menit dengan gaya yang nyaman seperti gaya dada atau gaya punggung. Gunakan alat bantu jika perlu. Pelampung kecil atau alat bantu lainnya bisa digunakan untuk menambah rasa aman saat belajar. Selalu pemanasan dan pendinginan. Pemanasan sebelum berenang dan peregangan setelah selesai sangat penting untuk mengurangi risiko kram dan cedera otot. Berenang bersama teman atau dalam pengawasan. Jangan berenang sendirian. Pastikan ada teman, pelatih, atau lifeguard yang siap membantu jika terjadi sesuatu. Perhatikan tanda-tanda tubuh. Jika merasa pusing, nyeri dada, sesak napas, atau lelah berlebihan, segera berhenti dan istirahat. Jangan lupa minum air putih. Walau berada di air, tubuh tetap membutuhkan cairan agar tidak dehidrasi. Memulai aktivitas baru memang kadang terasa sulit, tapi jangan khawatir. Ingatlah bahwa kesehatan dan kualitas hidup Bapak Ibu akan meningkat jika rutin berenang. Carilah teman atau komunitas yang bisa mendukung agar motivasi tetap terjaga. Berenang bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang menikmati waktu, menjaga tubuh, dan meningkatkan rasa bahagia. Berenang bagi lansia bukan hanya sebuah pilihan olahraga, tapi juga investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kebahagiaan. Dengan mengikuti panduan aman dan memperhatikan kondisi tubuh, Bapak Ibu bisa menikmati manfaat luar biasa dari olahraga ini.
Selamat mencoba dan semoga perjalanan berenang Bapak Ibu selalu menyenangkan dan bermanfaat.